seri 19. Di video ini saya akan membahas soal-soal mengenai materi matematika peminatan dan matematika wajib. Untuk matematika wajibnya ada materi dimensi 3 dan statistika. Dan untuk materi matematika peminatannya ada limit trigonometri dan turunan trigonometri. Selamat menyaksikan. Sekarang masuk ke pembahasan materi mengenai dimensi 3. Soalnya yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, titik P dan Q masing-masing adalah titik tengah EF dan EH. Jarak R terletak di pertengahan PQ, jarak titik C ke titik R adalah. Berdasarkan soal yang telah dibacakan, diketahui ada sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 8 cm, ada titik P yang merupakan titik tengah dari garis EF, ada titik Q yang merupakan titik tengah EH, dan ada titik R yang merupakan titik tengah PQ. Dan yang ditanyakan yaitu jarak dari titik C ke titik R. Nah, penyelesaian yang pertama yaitu dengan membuat gambar kubusnya itu dulu. Setelah dibuat gambarnya, masukkan apa yang diketahui di dalam soal ke dalam kubusnya. Yang diketahui yang pertama, panjang rusuknya yaitu 8 cm. Yang kedua yaitu ada titik P yang merupakan titik tengah EF. Yang ketiga yaitu ada titik Q yang merupakan titik tengah EH. Dan yang terakhir yaitu ada titik R yang merupakan titik tengah PQ. Jadi kita buat dulu garis PQ-nya, lalu di tengah-tengahnya ada titik R. Dan yang ditanyakan yaitu jarak titik C ke titik R, yaitu jarak titik C, kita ambil garisnya dulu, ke titik R. Nah, dari gambar ini bisa kita buat segitiganya seperti ini. Nah, penyelesaiannya yaitu bisa dibuat dengan bentuk bidang diagonalnya, yaitu bidang diagonal yang terdapat titik-titiknya yaitu ada bidang diagonal EGCA. Kita buat di sini. Sini titik E, di sini titik A, di sini titik G, dan di sini titik C. Nah, berdasarkan gambar kubus ini diketahui bahwa titik R ini ada di garis EG, sehingga kita bisa buat di sini itu adalah titik R nih. Lalu yang ditanya yaitu jarak dari titik C ke titik R. Itu ini. Nah, kita bisa mencari jarak titik C ke titik R ini dengan rumus Pythagoras dengan segitiga yang ini. Yang diketahui bahwa titik CG ini merupakan panjang rusuk yaitu 8 cm, dan garis EG ini merupakan garis diagonal sisi, di mana rumus diagonal sisi itu sama dengan R akar 2. R yang diketahui ada 8, sehingga diagonal sisinya yaitu 8 akar 2. Bisa kita masukkan ke EG nya yaitu 8 akar 2 sama seperti AC, dan EA ini merupakan rusuknya juga. Nah, untuk mencari Pythagoras dari yang X ini, yang dibutuhkan yaitu panjang CG dan panjang RG. Panjang CG nya sudah dikasih tahu, yang belum dikasih tahu itu adalah panjang RG nya. Nah, kita cari panjang RG nya. Panjang RG ini sama dengan 8 akar 2 min Y. Y nya itu panjang dari E ke R nya. Nah, sekarang kita cari dulu panjang Y nya. Panjang Y ini merupakan panjang E ke R. Panjang E ke R ini bisa kita lihat dari kubusnya, yaitu panjang E ke R itu ke sini. Dan bisa kita buat segitiganya yaitu
yaitu segitiga QEP, dan di tengahnya yaitu ada R, dimana siku-sikunya ada di E. Nah, di soal Q itu merupakan titik tengah EH, sehingga jarak Q ke E ini merupakan setengah dari rusuk, yaitu setengah dari 8, yaitu 4. Kemudian E ke P, jarak P itu merupakan titik tengah EF, sehingga jarak E ke P itu merupakan setengah dari rusuknya, sama, jadi 4 juga. Sehingga bisa kita dapat panjang QP-nya itu adalah dari Pythagoras 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2. Nah, untuk mencari panjang E ke R, yaitu Y di sini, itu bisa digunakan rumus Y sama dengan panjang Q E dikali panjang EP dibagi panjang QP. Kita masukkan angka-angkanya. Panjang QE itu adalah 4, panjang EP itu juga 4, dan panjang QP itu 4 akar 2. 4 dibagi 4, 1, sisanya yaitu 4 akar 2 per 2, atau sama dengan 2 akar 2. Nah, sekarang kita udah dapat panjang Y-nya atau panjang E ke R. Jadi kita bisa dapat panjang RG-nya. RG tadi panjangnya 8 akar 2 dikurang Y. Y-nya tadi didapat yaitu 2 akar 2. Jadi 8 akar 2 dikurang 2 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Jadi semua panjang-panjangnya sudah didapat. Panjang CG-nya sudah didapat 8, panjang RG-nya sudah didapat juga 6 akar 2. Sekarang kita bisa mencari panjang C ke R-nya, yaitu X-nya. Jadi panjang X itu sama dengan akar dari CG, yaitu 8 CG kuadrat ditambah RG kuadrat, yaitu sama dengan CG-nya itu 8 pangkat 2 yaitu 64 ditambah RG-nya yaitu 6 akar 2 kuadrat, yaitu sama dengan 72. Jadi ini hasilnya bisa kita sederhanakan. 64 ditambah 72 yaitu sama dengan 136, atau ini sama dengan 4 dikali 34 sama dengan 2 akar 34. Jadi ini adalah jarak dari C ke R-nya. Terima kasih. Nah, sekarang masuk ke pembahasan soal mengenai materi statistika. Soalnya yaitu Poligon. Frekuensi berikut menunjukkan perolehan nilai sejumlah siswa kelas 12C dalam ujian semester 1 bidang matematika. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti ujian matematika itu. Buatlah histogram berdasarkan data pada poligon frekuensi tersebut. Berdasarkan histogram yang Anda buat, lengkapi distribusi frekuensi berikut. berdasarkan soal yang telah dibacakan, bahwa di soal ini disediakan sebuah data yang berbentuk poligon seperti ini, dan yang ditanyakan yaitu yang pertama tentang banyak siswa, yang kedua histogramnya, dan yang terakhir yaitu kelengkapan tabel yang disediakan. Masuk ke yang pertama yaitu banyak siswa. Banyak siswanya ini bisa diperoleh dari data yang disajikan yang berbentuk poligon itu, yaitu dari data ini garis yang menunjukkan banyak siswa itu adalah garis yang panahnya ke atas, garis yang vertikal. Nah, ada titik-titik yang menunjukkan banyak siswanya, yaitu yang seperti di titik 15,5 ini ada 4 siswa. Berarti banyak siswanya ada 4 ditambah, lalu di titik 25,5 ini ada 12 ditambah, yang di titik 35,5 ada 20 ditambah, yang di titik 45,5 ada 10 ditambah, yang di titik 55,5 ada 8 ditambah, yang di titik 65,5 ada 4
ditambah yang terakhir yaitu di titik 75,5 ada 2. Lalu di total sehingga banyak siswa yang didapat yaitu ada 4 tambah 12 16 tambah 20 36 tambah 10 46 tambah 8 54 ditambah 4 58 ditambah 2 60. Ada 60 siswa. Masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentang histogram. Nah, histogram itu merupakan penyajian data dari data distribusi frekuensi. Tapi di soal ini belum ada data distribusi frekuensinya. Jadi dapat dicari histogramnya, dapat dibuat dengan histogram itu kan bentuknya seperti diagram batang yang berdempetan. Nah, kalau poligon ini, dia ini titik-titiknya itu merupakan titik-titik tengah dari suatu interval. Seperti 15,5 ini merupakan titik tengah, kemudian 25,5 ini juga titik tengah. Sedangkan kalau pada histogram, titik-titik yang di ujung-ujung ini merupakan titik-titik batas atas dan batas bawah dari suatu interval. Jadi kalau membuat suatu histogram dari bentuk poligon itu bisa dibuat dengan mencari titik batas atas dan titik batas bawahnya. Itu bisa dicari dengan seperti ini. Ini contohnya yang 15,5. Ini jarak di setiap titiknya sudah sama selisihnya atau jaraknya, yaitu dari 5,5 ke 10,5 jaraknya 5, 10,5 ke 15,5 jaraknya 5, sampai seterusnya 80,5 ke 85,5 jaraknya 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa jarak dari 10,5 ke 15,5 itu sama dengan jarak 15,5 ke 20,5. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa titik yang 15,5 ini merupakan titik tengah dari antara 10,5 dengan 20,5. Nah, jadi 10,5 dan 20,5 ini merupakan batas atas dan batas bawah dari poligon atau titik tengah ini. Jadi itu bisa dibuat sebagai titik-titik untuk membuat histogram. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi ditarik garis ke atas, disesuaikan ke garis 4 sama dengan yang 20,5 juga. Lalu dibuat seperti diagram batangnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sama dilanjutkan ke titik-titik tengah yang lainnya juga, seperti yang 25,5. Titiknya di sini. Dia itu merupakan titik tengah antara 20,5 dengan 30,5. Maka bisa diambil garis ke atas sampai yang batasnya 12 sesuai dengan frekuensinya, banyak nilainya. Sama yang 30,5 juga dilakukan semua sampai yang terakhir. Lalu selanjutnya ada 35,5 yang banyak siswanya ada 20, ditarik ke atas juga, di mana dia itu merupakan titik tengah antara 30,5 dengan 40,5. Tarik ke atas sampai ke frekuensinya 20 sama juga dengan 40,5. Lanjut lagi di titik tengah 45,5 merupakan titik tengah dari batas bawahnya 40,5 dan batas atasnya 50,5. Dilanjutkan lagi yang titik 55,5 merupakan titik tengah dari 50,5 dan 60,5. Selanjutnya ada 65,5 merupakan titik tengah dari 60,5 dan 70,5. Dan yang terakhir yaitu ada 75,5 merupakan titik tengah dari 70,5 dan 80,5. Nah, ini adalah hasil histogram dari data yang diminta. Nah, histogram ini sudah bercampur dengan poligonnya. Nah, untuk mau yang histogramnya itu tinggal dihapus garis-garis penghubungnya, garis-garis poligonnya. Ini adalah gambar histogramnya.
Sekarang masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu lengkapi tabel. Nah, ini untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang melengkapi tabel. Nah, tabelnya itu berisi tabel nilai, batas atas, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya. Yang pertama yang diisi yaitu yang batas atas. Nah, batas atas itu yang ini, batas dari suatu interval, batas yang akhirnya itu 10. Dan kalau batas bawahnya itu batas yang awal, yang ini. Jadi satu ini dari rentet 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 itu merupakan batas bawah. Sedangkan batas atasnya itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, mari kita tulis dulu. Maka nilai 1 sampai 10 batas atasnya 10, rentan nilai 11 sampai 20 batas atasnya 20, 21 sampai 30, 30, 31 sampai 40, 40, 41 sampai 50, 50, 51 sampai 60, 60, 61 sampai 70, 70, 71 sampai 80, 80. Lalu selanjutnya frekuensi. Frekuensi ini bisa dilihat dari poligon yang tadi ada pada soal. Nah, dari poligon itu didapat bahwa frekuensinya 11 sampai 20 itu ada 4, lalu 21 sampai 30 itu ada 12, kemudian 31 sampai 40 itu ada 20, kemudian 41 sampai 50 itu ada 10, 51 sampai 60 itu ada 8, 61 sampai 70 itu ada 4, dan 71 sampai 80 itu ada 2. Yang terakhir yaitu tentang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu merupakan jumlah frekuensi sampai ke batas akhir yang ditanyakan. Nah, misalnya ini dari nilai 11 sampai 20, frekuensi kumulatifnya itu berapa? Berarti dari yang atas sampai batasnya yaitu 4. Jadi dari yang atas itu ada 0 ditambah 4. Jadi frekuensi kumulatifnya itu ada 4. Lanjut lagi. Kalau yang frekuensi kumulatif dari 20 sampai 30 itu frekuensinya ada 12, maka frekuensi kumulatifnya dari yang atas sampai ke yang 12 dijumlahkan, yaitu ada 0 ditambah 4 ditambah 12, yaitu ada 16. Nah, dari sini bisa diambil frekuensi kumulatifnya itu langsung dari jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah frekuensi yang ditanyakan. Seperti 31 sampai 40, frekuensinya ada 20, maka frekuensi kumulatifnya yaitu frekuensi kumulatif sebelumnya 16 ditambah frekuensi dia yaitu 20, jadi 36. Lanjut lagi, berarti yang selanjutnya ada 36 ditambah 10 ada 46. Selanjutnya ada 46 ditambah 8 ada 54. Selanjutnya 54 ditambah 4 ada 58. Selanjutnya 58 ditambah 2 yaitu ada 60. Sehingga ini hasil dari frekuensi kumulatifnya dan tabelnya sudah terlengkapi. Terima kasih. Nah, sekarang masuk ke pembahasan soal mengenai materi limit trigonometri. Soalnya yaitu limit X mendekati 0 untuk 8X cos 2X per sin 7X plus sin X sama dengan. Berdasarkan soal yang telah dibacakan, diketahui bahwa yang ditanyakan yaitu hasil dari limit X mendekati 0 untuk 8X cos 2X per sin 7X plus sin X. Nah, untuk soal ini dapat diselesaikan dengan cara yang pertama yaitu mengubah sin 7X plus sin X ini ke dalam bentuk perkaliannya menggunakan rumus sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Nah, dengan menggunakan rumus ini dapat diubah bentuk penjumlahan ke bentuk perkaliannya. Sekarang kita masukkan rumus ini dengan soal yang ditanyakan. Sin 7X plus sin X, dimana berdasarkan rumus yang telah ada, A-nya ini itu dapat diganti dengan 7X dan B-nya ini adalah X. Sekarang kita masukkan ke rumusnya, yaitu 2 sin setengah
A nya masukin 7x ditambah B nya masukin x dikali cos setengah A nya masukin 7x, B nya masukin x min x. Dari bentuk ini masih bisa disederhanakan menjadi 2 sin setengah 8x cos setengah 6x. Nah, hasil ini juga masih bisa disederhanakan, yaitu jadi hasil akhir yang didapat yaitu 2 sin 4x cos 3x. Nah, sekarang kembali ke soalnya, yaitu limit x mendekati 0 untuk 8x cos 2x per, sekarang bentuk sin 7x plus sin x ya bisa diubah ke bentuk perkaliannya yang telah didapat tadi, yaitu 2 sin 4x cos 3x. Nah, berdasarkan rumus yang telah dipelajari, itu diberitahu bahwa x per sin x itu sama dengan 1. Sehingga dari soal yang ada itu bisa digunakan rumus ini, yaitu pada x ini dengan sin 4x ini. Jadi x dibagi sin 4x itu sisanya tinggal 4. Jadi sekarang limit yang kita punya yaitu ada limit x mendekati 0 untuk 8 dikali cos 2x per 2 dikali 4 dikali cos 3x. Sekarang masukkan nilai x nya yaitu 0, 8 cos 2 dikali 0 per 2 dikali 4 dikali cos 3 dikali 0. Untuk cos 0 itu sama dengan 1, sehingga dari limit yang kita punya ini bisa diubah cos 0 nya menjadi 1. 8 dikali cos 2 dikali 0 itu 0, jadi cos 0. 8 dikali cos 0 itu sama dengan 1 per 2 dikali 4 dikali cos 3 dikali 0 yaitu 0, jadi cos 3 kali 0 itu sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya yaitu 8 dikali 1 per 2 dikali 4 dikali 1, yaitu 8 per 8 sama dengan 1. Inilah hasil akhir dari limit x mendekati 0 untuk 8x cos 2x per sin 7x plus sin x. Terima kasih. Nah, sekarang masuk ke pembahasan soal mengenai turunan trigonometrik. Soalnya yaitu jika fx sama dengan cos 2x per cos x min sin 2x per sin x, maka f aksen pi per 6 sama dengan. Berdasarkan soal yang telah dibacakan, yang diketahui yaitu ada fungsi fx sama dengan cos 2x per cos x min sin 2x per sin x. Dan yang ditanyakan yaitu f aksen pi per 6. Nah, penyelesaiannya yaitu f aksen ini adalah simbol dari turunan, sehingga yang pertama dicari yaitu turunan dari fungsinya. Dari fungsi fx sama dengan cos 2x per cos x min sin 2x per sin x. Bentuk ini dapat disederhanakan dulu dengan cara mengurangi cos 2x per cos x min sin 2x min sin x menjadi sin x cos 2x min cos x sin 2x per cos x sin x. Ini adalah cara pengurangan biasa, yaitu dengan menyamakan dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya digabung dulu cos x sin x, lalu nanti dari cos x sin x dibagi cos x hasilnya sin x, lalu sin x nya dikali cos 2x, jadi cos 2x dikali sin x, kemudian cos x sin x juga dibagi sin x jadinya cos x, lalu dikali sin 2x jadinya sin 2x dikali cos x. Lalu kemudian bentuk sin x cos 2x min cos x sin 2x ini ada di dalam rumus, yaitu rumus sin A min B
Nah, berdasarkan rumus sin A min B ini itu dijabarkan menjadi sin A cos B min cos A sin B. Bentuk ini sama dengan bentuk yang ada di soal, sehingga bisa kita sederhanakan bentuk soal ini, yaitu sin X cos 2X min cos X sin 2X, dimana dari bentuk ini dan bentuk ini sama, yaitu sin A cos B sin X cos 2X. Jadi yang berperan sebagai A di sini, itu adalah X, dan yang berperan sebagai B di sini yaitu 2X. Sehingga bisa kita sederhanakan bentuk sin X cos 2X min cos X sin 2X ini seperti sin A min B. Jadi sin A-nya diganti X min B, B-nya diganti 2X. Nah, bentuk sin X min 2X ini bisa disederhanakan lagi menjadi sin min X, X min 2X sama dengan min X, atau sama dengan min sin X. Lanjut, kita masuk kembali ke soalnya, yaitu untuk fungsi X. Sekarang bentuk sin X cos 2X min cos X sin 2X ya bisa diubah menjadi yang telah kita dapat tadi, yaitu min sin X per cos X sin X. Nah, bentuk ini karena pembilang dan penyebutnya ada sin X, jadi bisa sama-sama dibagi sin X dibagi sin X, jadi sama dengan 1. Sehingga fungsi yang kita dapat terakhir yaitu sama dengan min 1 per cos X, dimana 1 per cos X ini itu sama dengan secant X, sehingga bentuk fungsi fx ini sama dengan min secant X. Lalu sekarang yang dicari adalah turunan dari fungsi fx-nya. Sekarang fungsi fx yang digunakan yaitu yang ini, yaitu f aksen X sama dengan, untuk turunan secant X itu sama dengan secant X dikali tan X. Dan karena di soalnya ada min atau negatif, maka ditulis kembali min negatifnya. Setelah itu yang ditanya adalah f aksen pi per 6. Sekarang tinggal diubah x-nya menjadi pi per 6. Dimasukkan pi per 6-nya di dalam fungsi. Menjadi f aksen pi per 6 sama dengan min secant pi per 6 dikali tan pi per 6. Nah, sekarang kita masukkan untuk secant pi per 6. Pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Pi-nya 180 dibagi 6 yaitu 30 derajat. Jadi secant 30 derajat itu sama dengan 2 akar 3. Jangan lupa negatifnya. Lalu tan pi per 6 atau tan 30 derajat itu sama dengan akar 3 per 3. Sehingga akar 3 dengan akar 3 ya bisa dicoret. Sehingga yang tersisa yaitu min 2 per 3. Inilah hasil akhirnya. Hasil akhir dari yang ditanyakan yaitu f aksen pi per 6. Sekian pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Janita Nur Hidayah, kelas 12 MIPA 4 absen 19 undur diri. Terima kasih.